Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukupkan 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a man khafada tawadu'an li jalalihi wa fataha al-baba liman intasaba tanasaban li ibdalihi wa jazama liman irkabara takaburan li zinatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad. Kata Rasulullah itu, Bu, sepelit-pelit umatku adalah ketika dia mendengar namaku tapi tidak mau membalasnya. Jangan sampai kita menjadi umat Rasulullah tapi Rasulullah menganggap kita umatnya yang pelit. Saya ulangi lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahim Randau Jungkal yang kami hormati terkhusus tentunya kepada sahibul wilayah atau kepala desa Randau Jungkal beserta para stafnya, BPD beserta para anggotanya, segenap tokoh masyarakat yang saya lihat di tulisan ini, mohon maaf karena saya tidak hafal semuanya, yaitu Bapak Ali Matia yang kami hormati, Bapak Maskuri, Ustadz Abdul Bahri, Ustadz Aswandi, Ustadz Ahmad Yani, yang kami muliakan juga Ustadz Haji Mun, Ustadz Haji Amir, dan Ustadz Uti Sa'ari, beserta semua yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang tak dapat kami sebut satu persatu nama, pangkat dan gelarnya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan yang mulia ini. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Yakinlah bahwa kalian semua, bapak ibu yang hadir pada tempat ini pada saat ini, bukan datang bapak ke sini itu secara kebetulan saja, tapi ketika bapak telah 4 bulan di dalam kandungan ibu, bapak telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini bapak harus duduk di tempat ini bersama-sama kita merayakan Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kehadiran bapak dan ibu sekalian, kita pagi ini datang berkumpul di tempat ini tidak ada lain, tujuan kita adalah dalam rangka untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita datang di tempat ini pada pagi ini tidak lain kecuali kita ingin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dari melangkahkan kaki sampai ke tempat ini sampai pulang kembali tidak akan pernah bangun bapak dari tempat ini kecuali telah membawa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya diundang ceramah ini bukan hanya di sini, sudah keliling kemana-mana, dan di setiap pengajian pasti kalau ada perkumpulan seperti ini, pengajian majelis seperti ini,
Yang banyaknya pasti ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Karena memang di dunia ini manusia terkuat itu bukan laki-laki, Pak. Manusia terkuat itu perempuan, ibu-ibu. Buktinya apa? Buktinya kalau bapak-bapak masih pakai obat kuat. Mana ada obat kuat untuk ibu-ibu? Pasti untuk bapak-bapak. Bapak-bapak, berarti yang lemah itu bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Nah, jangan yang mau kawin dua Ibu-ibu ini orang kuat. Coba di dalam rumah tangga kita lihat, Pak, sebelum saya mulai ceramah. Mukadimah dulu. Ibu-ibu itu dari bangun pagi, dari bangun subuh sampai dia tidur dan bangun kembali 24 jam. Ibu itu tidak pernah berhenti bekerja di rumahnya. Sukanya dibilang. Coba ibu kalau bangun pagi, dia udah sibuk berkemas, Pak, sibuk masak, sibuk menyiapkan kopi suaminya, sibuk untuk mempersiapkan anaknya sekolah, pulang ngantar anak, belanja ke pasar, untuk masak makan siang suami dan anaknya. Sore tetap tidak bisa istirahat. Kenapa? Karena pekerjaan rumah belum selesai, yang nyuci dan sebagainya. Sampai malam tidur sekalipun, tidur lagi nyenyak, tiba-tiba anaknya nangis minta nyusu. Udah anaknya nyusu tidur, bapaknya bangun gini minta tak berhenti itu. Tapi dia masih sempat datang ke pengajian seperti ini. Itulah hebatnya ibu. Tapi urusan ngerupi juga milik ibu. Bu, mau ceramah yang panjang apa yang pendek? Nah tuh Pak, mau yang panjang itu Pak. Tamak-tamak kawan sini mau yang panjang terus. Dulu ada cerita begini. Ada cerita seorang bapak dan ibu itu punya anak. Anak kecil masih umur setahun lebih. Tiba-tiba malam itu si anak itu tidak pernah mau tidur dia. Nangis terus, disuruh tidur tak mau, dikasih nyusu juga tidak mau. Karena kebetulan anak ini nyusunya nyusu badan, bukan nyusu botol. Akhirnya bingung si bapak dengan mamanya, semalam pun tak bisa tidur. Sampai besok pagi-pagi dibawa ke dokter, kata bapak anak itu, "Dok, anak saya tadi malam tidak tidur sama sekali, Dok. Nangis terus. Padahal malam-malam sebelumnya anak saya itu bagus-bagus, Mah." Kata dokter, "Masa iya, Pak?" "Iya, Dok." "Coba saya periksa dulu." Kemudian diperiksa oleh si dokter tadi. Diperiksa anaknya, ternyata tak sakit, Pak. Karena anaknya tak sakit, pindah ke ibunya yang diperiksa dokternya. Diperiksa ibunya, akhirnya paham si dokter. Dipanggil bapak, "Pak, anak bapak ini tidak sakit. Kalau tidak sakit, kenapa dia semalaman full? Dia ini nangis, Dok. Tak mau nyusu, tak mau netek nyusu ke mamanya." Tidak sakit." "Terus kenapa?" "Coba bapak periksa. Coba bapak periksa tuh. Susunya mamanya tuh, coba diperiksa." Diperiksa sama bapaknya. Ini dicium gini. "Nah, apa Pak?" "Iya, Dok, bau rokok," katanya. Rupanya malam tuh udah didoloi bapaknya. Nah makanya Bu, kalau ada anak kecil, bapaknya suruh ngalah belakangan ya. Jangan didolokkan. Takut bau roh, takut bau rokok, nanti anaknya ngambul semalaman tidak nyusu. Saya sambil duduk sambil berdiri, Pak, ya. Karena saya ini berdiri pun tidak apa-apa, Pak. Saya memang kalau ceramah lebih banyak berdirinya. Kenapa? Karena saya masih muda, Pak. Ibu-ibu, cewek-cewek yang ada nih, saya ini masih umur 25.
Benar. Tahun 2000, enggak tahun 2000 loh. Saya 25. Tapi tahun 2000 loh. 25 umur saya. Berarti sekarang berapa? Sekarang sekitar 47 atau 48. Tapi pusat ke atas 48. Pusat ke bawah masih 18. Bisa coba-coba. Sambil duduk saya ini. Rupanya nyaman duduknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa lepas dengan 3 dimensi. 3 dimensi yang saya maksud di sini adalah masa lalu, masa hari ini, dan masa yang akan datang. Masa lalu banyak orang mengenalnya dengan kenangan, sedangkan hari ini adalah kenyataan dan besok adalah impian. Kenapa saya menyinggung masalah ini? Karena masa lalu yang Anda jadikan sebagai kenangan adalah sebagai tonggak dasar untuk bisa suksesnya Anda pada hari ini, dan hari ini Anda gunakan untuk sukses Anda, untuk menggapai cita-cita Anda di masa yang akan datang. Peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah terjadi 14 abad tahun yang lalu adalah merupakan kisah, merupakan sejarah di masa lampau yang memang tidak pernah usang oleh waktu dan tidak akan pernah lekang oleh panas. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan tonggak dasar kita umat Islam dalam kita berkehidupan beragama, dalam kita ikut kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Isra dan Mi'raj kita dapat melihat, dengan Isra dan Mi'raj kita dapat merasakan, dan dengan Isra dan Mi'raj kita dapat bagaimana memikirkan begitu beratnya perjuangan junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sirah Nabawiyah, di dalam sejarah menceritakan bahwa perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mudah. Wahai Bapak Ibu sekalian, kita hari ini diberi nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya tinggal menikmati saja. Bapak tinggal sholat di masjid dengan tenang, pulangnya tinggal pulang. Tapi dulu Rasulullah hanya untuk menyebarkan Islam, jiwa raga sampai nyawa dikorbankan demi rahmatan lil alamin, demi Islam agar menyebar ke seluruh penjuru alam. Bagaimana seandainya pada saat itu Rasulullah tidak sukses di dalam menyebarkan Islam, di dalam mensiarkan Islam ini? Tidak mungkin Islam sampai dengan ujungkal ini, Pak. Tidak mungkin Islam sampai di sini. Tidak mungkin Bapak bersyahadat. Tidak mungkin sholat 5 waktu. Itulah jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga Islam sampai kepada kita, hati kita tertanam dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Momen Isra Mi'raj ini kita lakukan setiap setahun, Pak. Selalu kita peringati. Tetapi yang terpenting di dalam ini adalah bukan hanya sekedar kita memperingati dengan Isra wal Mi'raj baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi apa hikmah yang bisa diambil dari peringatan Isra Mi'raj ini sesungguhnya yang paling terpenting bagi kita umat Islam ini. Sesungguhnya di dalam Isra Mi'raj ini terdapat suri teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Rabb Mustawan sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuatu peristiwa yang sesungguhnya tidak bisa kita pikirkan dengan logika, karena logika kita, akal kita terlalu kecil untuk dapat mencerna sebuah kejadian yang tidak akan pernah terjadi sepanjang zaman ini, kecuali hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj ini, Pak, tidak bisa kita logikakan, karena yang bisa mencerna dan meyakini hanya orang-orang yang beriman saja. Bagaimana mungkin
Tidak sampai setengah malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Rafraf ke Mustawan sampai kembali sebelum subuh sudah ada di kota Mekah kembali. Logika itu tidak pernah terjadi, tetapi karena ini yang berkehendak adalah Allah, tidak ada yang tidak mungkin, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang pertama adalah lafaz subhana. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menggunakan lafaz subhana, pasti kejadiannya bukan kejadian biasa, pasti kejadiannya adalah kejadian yang begitu luar biasa, sehingga yang Allah pertaruhkan adalah kesuciannya, yang Allah pertaruhkan adalah kemahakuasaannya, yang Allah pertaruhkan adalah apa yang Allah kuasakan di dunia ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz subhana, maha suci Allah. Kalau ayat yang lain paling Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wad-dini waz-zaitun, demi tin dan zaitun, tapi ini yang dibawa adalah kesucian zat Allah itu sendiri, subhana. Alladzi asra, asra itu bukan berjalan tapi dijalankan. Artinya ketika punya arti dijalankan, Rasulullah pada saat itu bukan menjadi subjek tetapi menjadi objek, bukan yang aktif tetapi yang pasif, namanya diberangkatkan. Kayak saya misalnya dibawa dari Ketapang, dibawa oleh supir ke Rantau Bungkal, saya ini dibawa bukan membawa. Sama Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu bukan berangkat tapi diberangkat. Karena diberangkatkan maka Rasulullah hanya tinggal duduk manis saja, tidak perlu Rasulullah repot-repot. Wajar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu tidak sampai setengah malam saja, karena diberangkatkan. Yang memberangkatkan bukan supir bis, yang memberangkatkan bukan pilot pesawat, tapi yang memberangkatkan Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberangkatkan, maka tidak ada yang sulit, apapun bisa dilakukan oleh Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, apapun yang akan Allah lakukan maka semuanya akan terjadi, tidak mungkin tidak akan terjadi. Ketika Allah berkehendak orang itu baik, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya satu orang pun yang ada di muka bumi ini. Tetapi ketika Allah berkehendak orang itu tidak baik, maka sedunia sekalipun dari penjuru alam semuanya menolong terhadap orang itu tidak akan pernah berhasil, karena semua bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya di dunia ini hanya ikhtiar saja, Pak, usaha saja. Saya yang di Ketapang mendirikan pesantren, Bapak yang di sini punya kebun, ada madrasah, ada pesantren sudah di sini, ada yang kerja bisnis. Ini semua adalah ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha. Yang namanya usaha itu bisa saja berhasil, bisa saja gagal. Ibu masih dengar deh? Makanya saya tidak setuju, Pak. Kadang di Facebook tuh saya baca usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Itu salah ini. Kalau usaha tidak mengkhianati hasil, tidak ada orang bangkrut, Pak. Semua orang bisnis pasti sukses, orang kerja apapun pasti sukses. Kenapa masih ada orang gagal? Kenapa ada orang bangkrut? Maka istilah itu tidak bisa kita gunakan, karena semua itu ada garis di bawahnya. Garisnya apa? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Al-insanu bitabdir wallahu bitakdir. Manusia hanya berusaha, tetapi Allah yang menentukan itu semua, bukan kita, Pak. Lanjut. Betul. Hikmah Isra Mi'raj ini apa saja, Pak? Seperti yang kita tahu, Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya perjalanan di atas bumi.
mendatar dia. Kenapa Allah membuat seperti itu, Pak? Setelah Masjidil Aqsa baru naik ke Rafraf, ke Mustawan. Itu tujuannya adalah yang pertama, Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kemahakuasaan Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, 7 samudra dan 7 lautan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 surga dan neraka itu. Makanya Rasulullah ini, Pak, Rasulullah itu paling cintanya itu angka 7. Jadi Rasulullah junjungan kita ini cintanya angka 7. Dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab itu. Kenapa angka 7? Seperti itu yang saya jelaskan tadi. Bahkan ketika Rasulullah akan wafat, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat, Abu Bakar, Umar, tolong nanti ketika aku meninggal dunia, kalian mandikan jasadku dengan sumur Ghors, air yang ada di sumur Ghors. Sumur Ghors itu ada sumurnya Rasulullah. Dan jangan sampai aku kalau dimandikan kurang dari 7 kirbah, kata Rasulullah. Rasulullah minta 7 kirbah ketika dimandikan jasadnya. Kenapa angka 7? Karena angka 7 adalah angka keramat. Makanya Ronaldo juga angka tuh. Bapak-bapak kalau udah ngomong Ronaldo hafal? Enggak, Pak. Kalau Ronaldo itu saya gurau saja, hanya tambahan, hanya kebetulan saja. Tapi Rasulullah itu cinta angka 7. Fatihah itu ayatnya, Pak, ada 7. Itulah yang disebut dengan as-sab'atul masani. Jadi 7 yang diulang-ulang. Di Fatihah itu merupakan kumpulan dari 104. Kata ulama di dalam kitab Iqma dijelaskan, Al-kutubul munazzalatu minas sama'i ilal ard. Sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dari langit ke bumi ini ada 104 kitab. Kulluhum majmu'atun fil Qur'an. 104 kitab ini terkumpul dalam satu kitab bernama Al-Qur'an. Wal Qur'an majmu'atun bil Fatihah, dan Al-Qur'an itu menyatu isinya ada di Fatihah. Wal Fatihatu majmu'atun fil basmalah, isinya Fatihah itu menyatu pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bismillahirrahmanirrahim majmu'atun fi ba'iha, menyatu pada ba'nya Bismillah. Jadi ba' satu huruf Bismillah itu mengandung 104 kitab. Wa fi ba'iha majmu'atun fi naqtiha, di ba' yang sudah terkumpul 104 kitab itu dikumpul lagi, diringkas lagi, berada pada titiknya ba'. Apa titiknya ba' itu? Bi kana makana bi yakunu ma yakunu. Bi kana makana, bi karena sebab kehendakku, kata Allah, karena maka telah ada apa yang telah ada. Bi dan karena kehendakku pula yakunu, akan ada sesuatu yang akan aku adakan. Itulah naqtah, itulah titik dari ba' yang mengandung 104 kitab itu. Makanya di dalam sholat 5 waktu kita wajib membaca Fatihah. Kalau sampean sholat tidak pakai Fatihah, maka sholatnya tidak lengkap, artinya tidak sah. Wajib, Pak. Dan kalau kita di Indonesia, kalau sampean baca Fatihah, jangan lupa pakai Bismillahirrahmanirrahim dimulainya. Jangan mentang-mentang sampean udah naik haji. Ini ada tadi malam saya sampai jam 4. Jam berapa? Dengan Pak Haji. Siapa nama tadi malam? Beliau. Pak Haji Amir. Sampai jam berapa tadi malam kan? Sampai subuh. Cerita beliau udah sampai ke Baitullah, udah sampai ke Mekah Madinah, alhamdulillah. Jadi ada, Pak, di kampung saya ini orang baru pulang haji, sekali nyampe ke rumah, ya kita kan pengen barokahnya, karena orang datang haji itu 40 malaikat akan ikut pulang ke rumahnya. Setiap hari satu kembali lagi ke kota Mekah dan kota Madinah, karena saking mulianya orang yang telah naik haji itu, Pak. Dan orang yang naik haji itu, kata Rasulullah, tidak ada balasannya kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala.
dosa-dosa itu telah dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan baliknya jangan buat dosa lagi. Pun baliknya main cewek, Pak. Selesai lah, Pak. Jadi sampai ke rumah kita suruh imam, Pak. Sekali imam dia tak pakai bismillah gitu. Lepas sholat ditanya, Pak Haji ngapa tak pakai bismillah ya? Kita yang kena imam dari dolok dibulak-bulak emang. Ada bismillah apa pun di sini. Di Mekah mana ada bismillahirrahmanirrahim teh? Langsung Fatihah. Iya betul, Pak. Kalau di Mekah Madinah orang sholat itu memang langsung Fatihah, tidak pakai bismillah. Baca surah itu juga tidak pakai bismillah. Kenapa? Karena di sana madhabnya adalah madhab Imam Malik. Imam Maliki itu tidak perlu, karena bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Tetapi kalau Imam Syafi'i, bismillah itu termasuk dari Fatihah, Pak. Maka sampean membaca Fatihah, kalau ngimami, kalau sholat sendiri Fatihahnya dibaca tapi bismillahnya tidak dibaca, maka sudah dipastikan sholat Anda itu tidak sah. Jangan. Kenapa Pak Kiai harus ada madhab, harus ada Imam Syafi'i, harus ada Imam Malik, Imam Hanafi dan Hambali? Kenapa kita tidak Al-Quran dan hadis saja? Kenapa masih harus ada ulama? Pak, Bapak bertanya seperti itu tidak salah. Ketika Bapak mau langsung ke Al-Quran silahkan, ketika langsung ke hadis juga silahkan, kalau Anda mampu. Kalau memang Anda cukup ilmu. Karena dulu di zaman Rasulullah sahabat juga tidak pakai kaul ulama. Mereka langsung Al-Quran dan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang Anda mampu silahkan. Tapi persoalannya adalah kita hari ini, umat hari ini, Pak, kalau kita tidak pakai ulama, tidak pakai ijma' ulama, mau kemana kita? Ada satu ayat saja di dalam Al-Quran yang ditafsirkan. Ini masyarakat desa Randau Jungkal. Kalau di Randau Jungkal ini ada 3.000 manusia mentafsirkan satu ayat, 3.000 orang semuanya mentafsirkan satu ayat itu, maka tafsir akan menjadi 3.000 macam untuk Randau Jungkal saja. Kalau satu sandai mau berapa ribu manusia, berapa ribu tafsir. Kalau seketapang, kalau se-Indonesia, bagaimana kacaunya agama ini? Kata yang satu, kalau menurut aku itu biru, enggak kuning, enggak pelangi, kata satunya. Hancur agama ini, Pak. Inilah perlunya kita ada tuntunan dari para imam kita, baik itu Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya. Justru kita ikut Imam Malik, Imam Syafi'i dan imam yang lain itu justru karena kita mengikuti sunnah, kita mengikuti Al-Quran, agar sampean tidak salah arah di dalam mengartikan, menerjemahkan isi Al-Quran, agar sampean tidak kesasar, melenceng dari penafsiran hadis yang dimaksud sesungguhnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya, Pak. Justru ikut ulama itu adalah tujuannya agar kita itu benar di dalam ikut pada Al-Quran dan hadis. Kalau sampai nafsirkan sendiri, hancur lebur agama ini. Tapi kan sama Pak Kiai. Apa bedanya saya dengan Imam Syafi'i? Sama manusia, sama makan, sama minum, sama berkeluarga, sama juga tidur. Betul, tidak ada yang menyalahkan. Bahkan Rasulullah juga makan, Rasulullah juga beristri. Tapi beda, Pak. Kita dengan Imam Syafi'i tidak sama, apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sama. Buktinya apa? Imam Syafi'i ini, Pak, Imam Syafi'i ini kalau belajar, ini ada kitab nih, dibaca oleh Imam Syafi'i. Lembaran pertama itu ketika dibaca, maka lembaran pertama itu di belakangnya harus dilapisi kertas yang tebal. Kenapa? Karena kalau tidak dilapisi, lembaran pertama, kedua, ketiga tembus tuh, terbaca semua. Saking terangnya hatinya Imam Syafi'i. Kita sekarang
masyarakat Nando Jungkal pakai kacamata dia tidak melihat, apalagi mau tembus sampai 3 lembar. Betul tidak? Beda Pak. Kenapa? Apa bedanya? Yang membedakan adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja lisanmu fasih, boleh saja bacaanmu bagus, boleh saja kamu pintar, tetapi belum tentu lidahmu tajam. Karena zaman dulu orang, para sesepuh kita, nenek moyang kita dulu tidak alim Pak. Kalau dibanding hari ini lebih pintar orang hari ini, lebih pintar para tokoh ustadz hari ini. Tapi kenapa orang zaman dulu itu lidahnya tajam? Kalau dia ngomong betul-betul kenyataan. Kenapa? Karena lidahnya mereka tidak fasih, tapi hatinya bersambung kepada Allah Subhanahu. Bersambung Pak, zaman dulu itu keyakinannya kepada Allah itu full orang zaman dulu. Makanya orang zaman dulu itu banyak yang jadi wali Pak. Meskipun ngajinya dia tidak alim, sholatnya biasa-biasa saja, tapi karena hatinya bersambung kepada Allah, ketika meninggal dia menjadi wali, jadi makam keramat. Mun kita sekarang mati, ada jadi bukan untung. Biar ke wali, tidak ada orang baru meninggal jadi keramat, tidak ada Pak. Paling jadi kuntilanak. Kenapa? Karena hatinya tidak bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya momen Isra wal Mi'raj ini mari kita gunakan agar hati kita ini bersambung kepada Allah Subhanahu. Khusyukkan di dalam sholat Anda, karena sholat ini wajib khusyuk Pak. Orang sholat itu wajib khusyuknya. Ukuran khusyuk di dalam sholat ini seperti cerita begini. Di dalam kitab itu diceritakan Sayyidina Ali ini ketika sholat subuh, kemudian ketika beliau sujud, saat sujud kemudian ada seseorang yang mendekam dari belakangnya. Dia itulah pembantu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi ditikam Pak, lagi sholat ditikam dari belakang. Tapi Sayyidina Ali ini tidak ada reaksi apapun, tetap saja dia sujud lagi, berdiri lagi sampai sholatnya selesai. Sayyidina Ali ini ketika sholat hampir selesai, sudah tahiyat akhir, ketika salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, baru kelihatan ada gagang pedang di punggungnya. Rupanya baru terasa setelah mengucapkan salam, baru terasa ada pedang nancap di punggungnya. Saking khusyuknya itu Imam Ali. Sholat ditikam tak terasa. Ketika salam baru terasa bahwa ada orang yang menikam dia. Akhirnya apa? Ketahuan oleh putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mau dicabut oleh Sayyidina Hasan pedang yang ada di punggung beliau itu. Apa kata Sayyidina Ali? Jangan dulu nak, tunggu dulu, aku mau sholat dulu. Sholat lagi dia. Artinya dia minta ketika dicabut dia dalam keadaan sholat. Kenapa? Dia tidak merasakan sakitnya. Saking khusyuknya Sayyidina Ali ketika sholat. Persis itu Pak, sama seperti orang Nando Jungkal kalau sholat. Khusyuk, digigit nyamuknya, main berterajang biar sholat. Itu tingkatan khusyuk. Tetapi kata Imam Syafi'i ini tahu kapasitas kita orang Nando Jungkal ini, kapasitas kita orang Ketapang ini, bahwa kita tidak mungkin bisa khusyuk Pak. Paling tidak ketika kita sholat itu, ketika takbiratul ihram itu kosongkan pikiran, jangan pernah ingat apapun, betul-betul khusyukkan. Ketika sampai takbiratul ihramnya sudah khusyuk, di perjalanan sholat sampai salamnya sampai masih ada ingat yang lain, itu sudah dirukhsah, dimakfuan anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kadar kita kalau sholat tidak akan mampu sebagaimana sholatnya Sayyidina Ali, sebagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang sholat itu makruh hukumnya. Orang sholat itu dalam keadaan lapar.
Kalau sampean lapar makan dulu Pak, baru sholat. Tapi jangan jadikan dalil, jangan plesetkan Pak. Ini nggak lama lagi gitu puasa nih, nanti diplesetkan. Jadi siang-siang zuhur lagi puasa bulan Ramadan, saya ceramah ini jadikan modal. Kata Pak Kiai waktu Isra di masjid gitu Baitur Rahim teh, kalau mau sholat biar khusyuk katanya suruh makan dulu. Ancur. Maksudnya kalau bukan bulan puasa Pak, jangan salah ya, jangan salah. Jadi ukurannya adalah takbiratul ihram Pak, khusyukkan. Karena orang ini, kata Al-Quran itu, orang itu siapa yang diingat di waktu sholat, maka itulah Tuhannya. Siapa yang diingat ketika sholat, dialah Tuhannya. Jadi kalau sampean tengah sholat ingat kepada Allah, maka Tuhan Bapak adalah Allah. Tapi ketika Bapak sholat ingatnya ke sapinya yang belum dikeluarkan dari kandang, berarti Tuhannya siapa? Sapi. Tergantung apa yang Anda ingat ketika Anda sholat, maka upayakan semaksimal mungkin kalau sholat kita harus khusyuk. Itu yang pertama Pak, hikmah dari Isra Mi'raj. Yang kedua itu menjelaskan kepada kita, hikmahnya adalah bahwa dakwah itu pasti pahit Pak. Tidak ada perjuangan itu yang tidak pahit. Makanya kata Al-Quran, kulil haq walau kana murran. Katakan olehmu Muhammad perkara yang benar itu meskipun itu pahit adanya. Maka seorang pendakwah itu, seorang ustadz, seorang tokoh di masyarakat, dia harus bermental baja. Dia tidak akan pernah lekang oleh panas dan takkan pernah lapuk oleh hujan. Itulah tokoh di masyarakat, itulah ustadz, itulah kiai, itulah pemimpin dari sebuah komunitas masyarakat. Tidak boleh gentar dia Pak di dalam memperjuangkan agama ini. Coba kita lihat bagaimana perjuangan ulama dan nabi dan rasul pada zaman dulu Pak. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh tentara Raja Namrud ke dalam api, di kobaran api yang begitu besar itu. Tapi apa tujuannya itu? Tujuannya tidak lain dalam rangka untuk mempertahankan agama Allah, dalam rangka untuk mensyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kita Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh itu Pak, negeri ini ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan istri dan anaknya tidak beriman kepada Nabi Nuh. Ketika Allah tidak berkehendak, jangankan istri kita, jangankan anak kita, anak seorang nabi saja tidak akan pernah bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pamanda Rasulullah Abu Thalib sampai meninggalnya dia tidak baca syahadat Pak. Tidak baca syahadat. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak. Sampai Rasulullah menangis karena pamannya yang berjuang membela dalam menyebarkan Islam, sampai nyawa terakhirnya dia tidak membaca syahadat. Menangis Rasulullah itu. Apa kata Allah? Dijawab oleh Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada siapapun, karena hidayah itu milikku, kata Allah. Ketika Allah berkehendak, anak orang yang tani sekalipun bisa menjadi orang mulia, bisa menjadi kiai, bisa menjadi ulama, bisa menjadi ustadz Pak. Tetapi ketika Allah tidak berkehendak, mau anak syekh sekalipun, ketika itu kata Allah tidak, maka dia tidak akan pernah terjadi. Itu semua tinggal penentuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjuangan itu biasa. Tetapi kita masyarakat ini Pak, kita harus dukung. Ketika ada kegiatan seperti ini, ada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan musola, kita semua bapak-bapak, ibu-ibu ini jangan mengalah. Kita pastikan bahwa kita ada di dalamnya itu Pak. Agar apa? Agar nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi persaksian. Jangankan bapak berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban yang lainnya. Sampean sholat saja di masjid ini, kalau engkau sholat lebih 2 rakaat, maka engkau harus pindah tempat.
Kalau misalnya sampai sholat di sini nih, tahiyatul masjid misalnya, sholat 2 rakaat Pak. Setelah salam, pindah lagi Pak, jangan sholat di sini. Bergeser ke kanan atau ke kiri, ke belakang atau ke depan. Tujuannya apa itu? Tapi itu kembali kalau memang masjidnya masih luas. Kalau jemaah berdesak-desakan, yang dia tak boleh Pak. Apa maksudnya itu? Maksudnya agar di bumi Allah ini Bapak mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti kepada Allah bahwa Bapak di sini bumi sudah pernah Anda sujudi, yang sebelah sini sudah Anda sujudi, yang sebelah sana sudah Anda sujudi. Nanti di hadapan Allah akan menjadi persaksian bahwa tempat-tempat yang Anda sujudi itu nanti bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sholat saja, apalagi yang lainnya Pak. Saya punya cerita begini. Kita hidup di dunia ini kan sementara saja Pak. Ada ke yang di sini tak mati-mati? Kalau di Ketapang Pak hampir tiap hari yang mati orang. Kali gak dengan dojung kali tidak mati-mati. Ini kalau subuh ramai dah Pak ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ramai dengan cecak ilah. Sesungguhnya Pak, pagi itu, subuh itu, rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berartinya Bapak kalau sholat jemaah subuh di masjid itu adalah Bapak manusia terkaya di dunia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan ukuran kekuatan orang Islam ini, lihat sholat subuhnya memang. Dilihat sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya ramai, berarti di situ Islam itu kuat. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah itu dia. Makanya bu, kalau subuh suaminya bangunkan ya, cari bangunkan suami itu. Biasanya suami kalau dibangunkan, bang bangun bang, subuh bang. Paling enggak suami bang. Paling bagian dia. Tak pakai bangun gampang lu. Mau bangunkan suami yang tidur pada waktu subuh tak bangun. Paling gampang ibu kalau mau bangunkan. Dekati kupingnya pelan-pelan, oh bang. Bujurnya abang mau kawin lagi deh bang. Langsung bang. Pasti langsung bangun tuh, langsung segar dia. Mau ditawarin kawin langsung segar. Dan kalau bangunkan bapak-bapak subuh tuh Bu, karena ibu-ibu ini pasti bangun lebih dulu. Ibu-ibu itu memang tengah malam udah bangun. Kalau bangunkan bapak nih, pegang di bahunya gini. Pegang bahunya atau kakinya, jangan di tengah. Kalau di tengah bahaya, yang bangun lain nanti. Bangun. Materi tak begitu buka, yang di tengah malah berdiri. Nah itu lain namanya. Bukan sholat subuh game, nambah subuh. Bahaya itu. Jadi kembali Pak, ada cerita begini. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini Pak, teman kita ini ada 3 macam Pak. Siapapun yang hidup di dunia ini temannya cuma 3 ini. Saya ilustrasikan begini. Teman yang pertama itu siapa? Teman yang pertama itu namanya Harben. Teman yang kedua namanya Anis. Teman yang ketiga namanya Amsol. Ini teman Bapak semua ketika hidup di dunia ini. Akan saya urai. Ada seseorang, orang Randau Jungkal punya teman 3 orang. Yang pertama namanya Harben, yang kedua namanya Anis, yang ketiga namanya Amsol. Dengan Harben ini, orang Randau Jungkal tadi itu begitu sayangnya dia tidur bersama dengan temannya yang nama Harben ini. Pergi berjalan pun dibawa, digandeng terus, tidak pernah terlepas dari tangannya. Bahkan ketika dia kotor mau mandi pun dimandikan oleh orang Randau Jungkal. Saking cintanya dengan temannya yang bernama Harben ini.
Begitu sayangnya, bahkan dia tidak kenal siang, siang menjadi malam, malam menjadi siang, demi temannya yang bernama Harben ini. Itu yang pertama temannya. Yang kedua namanya Anis. Dengan Anis ini sama, tidak ada bedanya dengan Harben ini. Hanya perbedaannya, orang Nando Jungkal itu kalau dengan Anis ini kadang-kadang masih marah-marah dia, dibentak-bentak Anis tuh meskipun disayangnya. Terus yang ketiga, dia adalah teman yang hanya sekedar dikenal di tepi jalan saja, karena kebetulan berpapasan kemudian saling sapa, kenalan, menyebut nama, cukup itu saja, kemudian tidak pernah bertemu. Itulah namanya Amsul Pak, temannya. Ini tiga teman orang Randau Jungkal ini, tiga ini. Siapa Pak yang pertama? Yang pertama adalah Harben. Harben itu singkatan. Harben itu adalah harta benda. Harta benda. Karena harta engkau lupa dengan saudaramu. Karena harta engkau lupa dengan tetanggamu. Karena harta engkau berbunuh dengan teman-temanmu. Lupa dengan semuanya. Bahkan karena harta engkau tidak pedulikan agamamu. Perintah Allah engkau abaikan demi harta yang engkau cari. Lagi duhur dipanggil oleh masjid di sini Baitur Rahim, adzan dipanggil untuk sholat 5 waktu. Kita santai-santai saja tetap dengan pekerjaan kita. Apa yang Anda kerja? Tidak lain adalah harta benda, Pak. Harta benda itu loh, demi satu itu apapun Anda lakukan, yang haram sekalipun, apalagi yang halal. Tak peduli dia haram, hantam terus. Yang penting dapat. Itu demi harta benda. Demi harta benda, Pak. Tapi apa, Pak? Berapa lama kita hidup di dunia ini? Apa sampai 200-300 tahun? Bahkan 1000 tahun sekalipun Anda hidup, sesungguhnya hartamu, ketika engkau salah di dalam memanfaatkannya, maka hartamu akan menjadi sia-sia. Apalagi kita umat hari ini, Pak. Umat hari ini umur kita baru 40 ya. Lutut udah begini, Pak, begar dah. Begegar sudah kita baru 40-60. Tidak ada, susah. Yang sampai ratusan itu orang zaman dulu, Pak. Orang zaman sekarang 40 sudah banyak yang meninggal, Pak. Jangan sampai hartamu yang kau cari dengan mati-matian itu, tapi kemudian nanti di hadapan Allah akan menjadi penyakit bagimu. Makanya gunakan hartamu ketika engkau masih hidup. Gunakan kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartamu tidak akan pernah mengantarmu di hadapan Allah. Jadi Harben ini, Pak, Harben, Anis, terus dengan Amsul ini, tahu baru tiba-tiba orang Randau Jungkal punya masalah. Ada masalah, dipanggil oleh pengadilan. Akhirnya apa? Orang Randau Jungkal tadi datang kepada temannya yang tiga ini. Pertama yang didatangi Harben. Apa kata dia? Lor, kau ini kawanku yang paling akrab. Siang malam aku selalu bersamamu. Engkau selalu selimuti, ku mandikan. Aku tidak pernah berpisah denganmu. Sekarang aku punya masalah. Aku minta tolong bela aku, karena aku dipanggil ke pengadilan agar aku bisa dibebaskan. Apa jawab dari Harben ini? Maaf kawan, kamu memang cinta denganku, sayang denganku. Siang malam kita selalu bersama. Demi aku apapun engkau lakukan. Tapi mohon maaf, kalau untuk membela di pengadilan, aku minta maaf tidak bisa. Silakan kamu bela sendiri. Bingung nih, orang Randau Jungkal tadi itu bingung. Datang lagi ingat ke temannya yang satunya, Anis. Didatangi si Anis ini, diceritakan seperti yang tadi masalahnya. Apa jawab dia? Maaf kawan ya, kau memang sayang dengan aku. Kau cari siang malam bekerja untuk aku. Demi aku, karena saking cinta kepada aku kau. Tetapi aku minta maaf, kalau untuk membela kamu nanti ke dalam pengadilan, aku tidak bisa. Aku kalau mengantar ke pintu pengadilan sih boleh mah, aku mau ikut. Siapa itu, Pak? Anak istri. Anak istri bapak yang bapak perjuangkan begitu hebat itu. Kadang bapak tidak peduli apakah haram, apakah halal. Yang penting biar anaknya bisa bahagia.
ketika dia meninggal, dia tidak akan pernah mau ikut ke dalam kubur. Tidak akan, Pak. Paling-paling di pintu kuburnya saja udah gian kita dilibur dengan tanah, Pak. Udah dilibur dengan tanah, kena anak yang paling besar diinjak-injak ini. Diinjak lagi. Parah. Jadi kalau nggak diinjak gimana, Pak? Bau. Itu anak istrimu, Pak, yang Bapak sayang, kadang juga Bapak marah. Tidak bisa membela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ketiga yang akan membela siapa? Amsol amal soleh. Amal soleh adalah ketika Bapak lewat di jalan ini, kemudian ada duri atau beling di tepi jalan itu, Bapak turun dari motor, tongkat dulu, ambil beling dan duri itu, Bapak ketepikan. Itu nanti yang akan masuk ke dalam kubur. Itu nanti yang sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tidak mungkin mampu membangun satu masjid ini, Pak. Kalau memang tidak kaya benar, tidak akan bisa membangun madrasah pesantren seperti yang ada itu. Tapi pastikan bahwa di pesantren itu, di masjid ini, paling tidak satu sak harus menempel di sini dari uang Anda. Pastikan bahwa di sini satu kotak keramik menempel, itu adalah uang Anda. Itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai susah-susah cari harta siang malam, tidak kenal lelah, mengumpulkan banyak-banyak, ia mau sampean bisa menikmati. Kalau tak bisa menikmati, siapa yang menikmati, Pak? Orang yang di belakang. Iya, kalau hartanya yang didapat jalan yang benar. Kalau yang salah, Bapak yang dibakar di dalam kubur, yang nyaman yang di atas bumi, Pak. Pastikan, Pak, bukan saya maksud begini sampean punya harta sedekahkan, punya harta tidak. Tapi pastikan bahwa ada di harta kita itu yang dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kompak, Pak. Karena pilar agama Islam, pilar dari agama Islam ini kalau ingin maju, diradojukan ingin maju, di Ketapang ini ingin maju Islamnya, pilarnya ada 4, Pak. Yang pertama itu ada lebih sakhawatil agniya, karena dermawannya orang-orang yang kaya. Yang kedua, bi ilmil ulama, karena adanya ilmu ulama. Bapak harus bersyukur kalau di sini ada orang kaya dermawan. Itu gini, Pak. Kenapa? Karena orang kaya yang dermawan itu nanti di hadapan Allah ketika di padang mahsyar, dia akan lebih dulu dipanggil ketimbang orang yang berilmu. Orang yang kaya itu, Pak, yang dermawan itu yang dipanggil. Ada orang yang berilmu, manfaatkan sebaik mungkin, Pak. Titipkan anaknya biar dididik oleh ustadznya yang ada di sini. Kenapa itu perlu? Kita perlu regenerasi. Betul, hari ini kita masih berisra mi'raj. Banyak ustadz di sini, banyak tokoh-tokoh agama yang pandai agama hari ini. Tetapi ketika anak cucu Anda tidak Anda didik, maka tidak ada jaminan 40-50 tahun yang akan datang di Randaujungkan ini masih bersahadat anaknya. Belum tentu, Pak. Memang Islam tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Al-Islam ya'lu wa la yuqna alaih. Islam tidak akan pernah punah dari muka bumi, tapi tidak ada jaminan Islam tetap di Randaujungkan. Tidak ada jaminan Islam tetap di Kabupaten Ketapang ini kalau generasinya tidak kita didik dari hari ini. Maka beruntung di sini ada pesantren sudah katanya baru, madrasah. Dukung mari sama-sama, Pak. Biar kampung kita makin sejuk. Karena kalau di sini ada tempat anak mengaji, tempat anak belajar agama, maka kampung akan dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita baca selawat dulu. La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La, ayo sama-sama. La ilaha
بصلاة مسجدي يا بن أمتي harus kiai harus pula yang santri, kita semua diwajibi kaya miskin harus ngaji. Hilangkan bodohnya hati, membaguskan alam diri, cocok dengan tuntunan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut dulu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita lanjut tambah lagi lah beberapa menit lagi. Sebelum saya lanjutkan, tadi oleh MC itu disinggung saya ini pengasuh Pondok Pesantren Nur Ilahi Sungai Tinjil. Sedikit ingin saya sampaikan Pak. Di pesantren saya ini ada 4 program unggulannya. Yang pertama namanya program At-Tanzil. At-Tanzil itu adalah pemahaman Al-Quran, metode pemahaman bisa baca Al-Quran dan bisa dalil-dalil Al-Quran. Jadi kalau di pondok saya ini anak-anak itu baru 2 bulan, 3 bulan pondok itu dia sudah hafal ya Pak. Sudah luar kepala sudah. Dibacaan ini apa, dalilnya apa, ya. Bisa itu semua. Karena setiap 2 bulan kami di sana itu ada tesnya. Tiap 2 bulan kita evaluasi, tiap 2 bulan kita evaluasi seperti itu. Yang kedua programnya itu Pak namanya tahassus. Tahassus ini adalah pendalaman kitab kuning. Itu program yang ada di pesantren saya. Yang ketiga itu tahfidzul Quran, tahfidz Al-Quran. Baru yang keempat itu program bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ada 4 program. Jadi setiap tahun kita pasti mewisuda anak di sana. Baik yang lulus di semua tingkatan itu kami wisuda. Cuman kalau pesantren saya Pak, saya tidak bisa menerima murid, tidak bisa menerima santri itu yang terlalu banyak. Memang saya batasi. Di pesantren saya itu saya batasi 50 orang saja setiap tahun. Saya tidak mau lebih. Kenapa saya tidak mau lebih? Karena amanah orang tua ini tidak mudah. Sampai menitipkan anaknya di pesantren itu untuk dididik.
Sampean menitipkan anak di pesantren itu untuk diajar kepada kiainya dan ustadznya. Makanya kalau terlalu banyak takut tidak bisa terkontrol dengan baik. Tapi kalau bisa tak terlalu banyak, kita itu semua itu bisa kita kontrol tuh Pak. Jadi target yang akan dicapai itu bisa tercapai. Makanya di pondok saya itu ustadz itu satu ustadz jatahnya dia membimbing anak itu hanya 20 orang, tidak boleh lebih. Karena saya ingin maksimal. Saya punya prinsip dan beda prinsip saya. Untuk apa saya punya murid ratusan? Untuk apa saya punya murid ribuan? Kalau ternyata mereka bertahun-tahun tak bisa apa-apa. Lebih baik hanya 100, hanya 200, tapi 200 semua jadi siap ketika kembali ke masyarakat. Sudah siap mereka untuk dipakai oleh masyarakatnya. Itu yang penting Pak. Makanya saya tak banyak kalau di pesantren saya itu. Jadi sekretarisnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang ingin melihat ceramah saya atau kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren saya di Nur Ilahi Al Islami itu bisa dibuka di YouTube itu. Di YouTube itu buka tulis Nur Ilahi Al Islami, akan muncul di situ ratusan video dasarnya. Jadi ceramah-ceramah saya banyak di situ, kegiatan pesantren juga di situ Bapak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesi terakhir ini kita lanjut dari hikmah-hikmah dari Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra itu dari Masjidil Haram dulu ke Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa adalah masjid keempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat ada 4 masjid yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar 4 itu tidak ada Pak. Masjidnya biasa seperti masjid di sini, seperti masjid saya di rumah, seperti masjid yang lain yang ada di muka bumi ini. Masjid apakah itu? Yang pertama adalah Masjidil Haram yang berada di kota Mekah. Saya baru sebulan pulang umroh Pak di sana. Pembangunan di sana masjidnya semakin luas, semakin hebat di Mekah ini. Sekarang Masjidil Haram ini di kota Mekah luasnya sudah mencapai 300.000 meter persegi. 300.000 meter persegi itu Masjidil Haram sekarang. Membuat 1 juta jemaah. 1 juta jemaah itu masuk semua ke dalam. Dan sampai sekarang tetap terus membangun. Itu Arab Saudi. Apa keutamaan Masjidil Haram? Keutamaan Masjidil Haram itu barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, maka pahalanya kata Allah sama dengan Anda sholat di Masjid Baitur Rahim ini 100.000 kali. Coba, ini untungnya orang yang sudah naik haji dan umroh. Makanya kalau punya duit, ayo Pak daftar umroh. Pastikan lelah Bapak itu terbayarkan dengan Bapak haji dan umroh. 100.000 Pak. Bapak mampu di sini sholat 100.000 rakaat. 2 rakaat jangan lutut begegar. Itu keutamaan Masjidil Haram. Yang kedua, masjid yang diberi keutamaan Allah di muka bumi adalah Masjid Nabawi di kota Madinah. Apa keutamaannya di situ? Keutamaan Masjid Nabawi ini barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 rakaat di Masjid Baitur Rahim. Coba, pahalanya begitu luar, dilipat gandakan. Terus yang ketiga, Baitul Maqdis yang saya sebutkan, yang menjadi bagian dari perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apa pahalanya? Orang yang sholat di Masjidil Aqsa ini, di Baitul Maqdis Palestina ini, itu sama pahalanya. Kalau 2 rakaat itu sama pahalanya dengan sampean sholat 500 rakaat di Masjid Baitur Rahim. Itu pahalanya Pak.
Yang terakhir itu namanya Masjid Quba. Masjid Quba itu dinamai Masjid Quba karena dibangunnya di perkampungan Quba namanya. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian Rasulullah sampai di desa yang bernamanya Quba. Di situ kemudian ditawarkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau sekarang sudah berada di kota Madinah, maka izinkan kami untuk membangunkan rumah untukmu ya Rasul. Apa jawab Rasul? Jangan sahabat, aku kesini bukan untuk membangun rumah, aku kesini bukan mau dagang, aku kesini bukan mau cari harta, tapi aku hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah adalah dalam rangka untuk hijrah karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam di kota Madinah ini. Maka aku minta tolong kepada kalian pada saat ini, bantu aku untuk membangun satu masjid yang bernama ketika jadi namanya Masjid Quba. Itulah masjid satu-satunya yang dibangun langsung oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai ke kota Mekah dan kota Madinah nanti umrah atau haji, jangan sampai tidak sampai Pak ke Masjid Quba ini. Indah masjidnya sekarang Pak, usahakan sampai ke situ. Karena di kota Mekah, kota Madinah ini banyak situs-situs sejarah yang begitu harus kita umat Islam ini tahu. Ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaannya. Bahkan kalau di kota Madinah itu ada namanya Raudhah. Betul Pak Jia, ada Raudhah namanya. Kenapa dia makan Raudhah? Karena kata Rasulullah, inna baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya rumahku, antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut rumahku adalah dulu di tempat itu adalah rumah Rasulullah dengan Siti Aisyah istri beliau. Yang disebut mimbari adalah tempat Rasulullah ketika sholat. Tidak jauh, sekarang telah menjadi Raudhah. Kalau sampean ke kota Madinah, nanti kita sampean ke Raudhah ini Pak banyak pengawalannya, ketat pengawalan. Karena di situ makam Rasulullah di situ Pak. Itulah termasuk salah satu tanah nanti yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tanah adalah barang mati, binatang adalah makhluk yang dipersiapkan hanya untuk manusia. Tetapi nanti ada tanah ketika hari kiamat yang akan diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanah yang bernama Raudhah, tempat pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai ke sana, munajat khusukkan hati. Kenapa? Karena Anda telah dipanggil oleh Rasulullah. Orang yang bisa berziarah ke Raudhah itu berarti orang yang dipanggil oleh Rasulullah. Karena Rasulullah ini tidak mati Pak, Rasulullah ini hidup. Coba lihat di dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim wa hum yurzaqun. Jangan pernah kalian menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tidak, kata Allah. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup, tidak mati. Di sisi Allah dia itu diberi rezeki. Artinya kalau wali Allah saja tidak mati, apalagi Rasulullah itu hidup Pak. Hanya yang takilu min darin ila darin akhir, hanya pindah dari satu tempat ke tempat lain saja, dari alam dunia ke alam kubur. Rasulullah tidak pernah mati. Makanya ketika sampean kalau sampai ke kota Mekah, ke Raudhah, sampean ziarah ke sana, munajat minta, karena sampean ini berhadapan dengan Rasulullah, manusia paling agung adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya sampai kalau baca selawat, coba sampai baca selawat. Assalamu alaika ya Rasulullah. Pakai kaf Pak. Itu kaf itu namanya dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu artinya berhadapan. Engkau, yang nama engkau itu di depannya. Kalau dia jauh, dia. Tapi kalau engkau kan di depan.
Makanya ketika Bapak membaca selawat kepada Nabi, di sini misalnya ada majelis selawat, kita selawatan usahakan khusyuk, jangan main-main. Saya banyak majelis Pak di Ketapang. Majelis yang saya bina itu ada 8. Jadi setiap malam saya ngisi pengajian di majelis-majelis saya. Ada majelis selawatnya juga. Tapi saya bagian santri yang bergendang, yang berselawat itu, memang saya larang kalau berselawat dia yang diplesetkan kemana-mana itu. Tidak boleh. Karena kita selawat ini Rasulullah hadir, Bu. Hadir Rasulullah itu depan kita. Makanya assalamualaikum. Bukan assalamu alaihi, tapi assalamu alaikum. Maka kalau sampean baca selawat jangan diplesetkan kalimatnya. Jangan seperti sekarang banyak majelis-majelis selawat yang konon katanya cinta kepada Rasulullah, konon katanya sayang kepada Rasulullah, pengen syafaat Rasulullah, tapi justru lagunya yang lain-lain saja. Lagunya bukan menunjukkan cinta kepada Rasulullah. Contohnya apa? Contohnya sekarang banyak selawat yang aneh-aneh. Wahai adek berkerudung biru, ada tak? Itu selawat ke Rasulullah, Bapak. Itu ke cewek itu, Pak. Bagaimana Rasulullah akan hadir di hadapanmu? Bagaimana Rasulullah akan memberi syafaat kepadamu ketika selawat yang kau baca, tapi syair yang kau baca justru menunjukkan cintanya kepada orang lain? No way, kata Rasulullah. Tak mungkin itu. Impossible. Tidak akan pernah itu terjadi. Kalau cinta pada Rasulullah, kutukan. Bagaimana kita hadir? Coba Bapak dipanggil Pak Bupati nih. Pak Bupati manggil atau Pak Wakil, Pak Barahan misalnya, dipanggil ke Ketapang, gimana sukanya sampai? Kalau bisa semalaman tidak tidur, saking senangnya tuh, pengen nyampe besok. Apa yang Bapak lakukan? Pakai parfum yang wangi-wangi, baju yang bagus, karena menghadap Wakil Bupati. Duduk yang benar di depannya. Cuma ngadap Wakil Bupati seperti itu, Pak. Ini Rasulullah di depanmu. Kenapa engkau main-main? Jangan, Pak. Kalau kita baca selawat, tadi ibunya alhamdulillah di sini ada majelis ibu-ibu majelis selawatnya. Bagus nyanyinya tadi tuh. Saya sampai melayang-layang tadi. Alhamdulillah, Pak. Karena di kampung ini harus diperbanyak baca selawat, harus banyak baca istighfar, harus banyak orang ngaji. Sepanjang di sini masih ada orang yang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai menempel ke hatinya, maka musibah tidak akan pernah terjadi di satu kampung itu, Pak. Jangan dianggap main-main kalau ada orang alim di sini. Kalau ada ustaz, ada kiai, ada orang tua yang ahli ibadah, jangan dianggap main-main, Pak. Bapak tenang bekerja, tidak dapat musibah apapun, itu termasuk dari berkah itu, berkah orang itu. Karena orang kalau bersyahadat, orang ahli sholat, orang ahli dzikir, menancap sampai ke hatinya, dia akan memberi keberkahan bagi seluruh kampungnya. Jangan, Pak, apalagi mau diganggu, jangan. Justru itu dukung, perlu itu. Jadi kita harus kompak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah sejam setengah. Kembali kepada pembahasan Isra Mi'raj ini. Jadi Isra Mi'raj seperti yang saya jelaskan tadi ini adalah sebuah momentum untuk kita merubah diri kita, merubah hati kita, merubah masyarakat kita, merubah keluarga kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik agar lebih baik. Itu tujuannya. Kenapa? Agar kita dapat ridho dari Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Di dalam urusan agama Allah memerintahkan kita fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah memerintahkan kepada kita di dalam urusan ibadah, di dalam urusan kebaikan. Kalau kamu tidak bisa terbang, maka berlarilah. Kalau engkau berlari juga tidak bisa, maka berjalanlah. Berjalan engkau juga masih tidak mampu, maka merangkak juga tidak masalah. Yang penting jangan pernah berhenti engkau berjuang untuk menegakkan agama Allah di bumi Allah, di Rantau Jungkal, di Ketapang ini. Agar apa? Agar kita
sebelum napas terakhir terhembus dari badan, kita mendapat ridho Allah, karena kita tidak tahu dari ibadah yang mana kita diampuni oleh Allah, dari ibadah yang mana kita nanti akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti manusia hidup pasti akan mati, tidak ada manusia yang hidup selamanya, pasti semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup di dunia tenang, hidup di dunia bahagia, hidup di dunia ahli ibadah, ketika mati membawa ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah membawa ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lain balasannya kecuali kita matinya nanti membawa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang tidak hadir, masyarakat Rantau Jungkal pada kesempatan ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang punya hutang mudah-mudahan segera terbayarkan, yang masih punya mobil satu mudah-mudahan bisa beli dua, yang punya rumah satu mudah-mudahan bisa punya rumah dua, yang punya istri satu mudah-mudahan tetap satu, betul lu? Langsung dua katanya, padahal saya tetap satu. Udang yang satu sama bang, modelnya 6, tidak ada model lain, modelnya 6, betul gue ya? Udah satu itu aja. Mudah-mudahan Allah berituan pertemuan kita pada pagi ini, Pak. Tidak beranjak Bapak dari tempat duduk Bapak ini, kecuali Bapak telah membawa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik, itu semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang saleh, itu semata dari kebodohan kami. Hutma sofa wa ta'ma qadar. Ambil jika memang itu dianggap baik, dan buang jauh-jauh ketika memang itu dianggap tidak baik. Laqad yurjalis sayfi bur'un wala bur'un li jarhil lisan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Wal afwa minkum, Allahu yuwaffiquna wa yalqa, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.